perkembangan geografi. Kita mulai dari sejarah perkembangan geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos artinya bumi, grafien artinya mencitrakan, melukiskan, menjelaskan, atau menerangkan. Jadi, secara sederhana atau secara etimologis, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang bumi. Singkatnya, menurut Ikatan Geografi tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer serta interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Kapan ilmu geografi itu lahir? Berdasarkan asal-usulnya, ilmu geografi termasuk ilmu yang sudah tua. Istilah geografi itu sendiri sudah lahir sejak 300 sebelum Masehi ketika Eratosthenes menerbitkan buku Geografia dan memperkenalkan geografi sebagai gambaran atau lukisan tentang permukaan bumi. Nah, bagaimana perkembangan ilmu geografi itu sendiri? Perkembangan ilmu geografi kita bagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama itu geografi klasik, yang kedua geografi abad pertengahan, yang ketiga geografi modern, yang keempat geografi abad 19 hingga 20, yang terakhir geografi abad mutakhir. Geografi klasik atau geografi kuno. Geografi ini menceritakan tentang pandangan manusia itu masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Juga pada masa geografi klasik ini terbentuklah buku geografi pertama dan penemuan peta dengan teknik periplus. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam geografi klasik diantaranya 1. Thales, yaitu tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Thales berperan penting karena dia telah menggali informasi dari perjalanan di berbagai tempat. Yang kedua, Herodotus, tahun 485 hingga 425 Masehi sebelum Masehi. Apa peranannya? Dia menyusun catatan geografi sekitar Timur Tengah. Yang ketiga ada Pitheas, tahun 374 sampai 311 sebelum Masehi. Apa yang dilakukannya? Dia mengukur jarak matahari ke bumi. Yang keempat ada Eratosthenes, yang kita sebut sebagai bapak geografi. Dan yang terakhir ada Ptolemeus, yang bisa disebut juga sebagai bapak peta. Eratosthenes itu kenapa bisa dikatakan sebagai the father of geography? Karena dia berhasil membuat buku pertama yaitu Geografia, dan juga dia bisa menghitung keliling bumi, yaitu sekitaran 250.000 skandia atau sekitar 40.000 kilometer. Ptolemeus disebut juga sebagai bapak peta karena Ptolemeus merupakan penemu peta pertama dengan teknik periplus. Apa itu teknik periplus? Yaitu deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Contoh pertamanya dengan Han Nong Sang navigator dari Cartagena dan satu lagi dari laut Eritrea. Kedua, selamat di laut menggunakan teknik periplus dengan mengenali garis pantai Laut Merah dan Teluk Perisi. Yang kedua, geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan ini bercerita tentang perkembangan geografi sampai ke bangsa Arab. Catatan geografi semakin meningkat atau catatan perjalanan bangsa Arab. Tokoh-tokohnya di antaranya yang pertama Muhammad Al-Idris dari dinasti Abbasiyah. Dia disebut sebagai penemu peta bola dunia. Yang kedua Ibnu Battuta dari Maroko. Dia disebut juga sebagai travel in Asia dan Afrika karena dia mendeskripsikan wilayah yang ia kunjungi sekitar 44 negara dari aspek budaya, ekonomi, politik suatu masyarakat.
hingga ke Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, Ibnu Khaldun dari Tunisia, seorang ilmuwan, ahli politik dan ekonomi Islam. Yang keempat, bangsa Eropa, Marco Polo dari Italia. Dia merupakan seorang penjelajah dunia yang dituliskan dalam sebuah buku yang bernama Imago Mundi. Yang kelima adalah bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan lain sebagainya. Perkembangan geografi pada masa modern, di mana geografi sudah masuk ke dalam disiplin ilmu yang lengkap dan masuk ke dalam kurikulum universitas di Eropa, terkhusus Prancis dan Jerman. Tokoh-tokohnya yaitu Bernhard Veron, Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, dan Karl Ritter. Alexander von Humboldt disebut juga sebagai peletak dasar geografi modern, di mana ilmu geografi yang mempelajari hubungan bumi dengan matahari, perilaku bumi di ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim dunia, tipe-tipe permukaan bumi, serta proses terjadinya, dan juga hal yang berkaitan dengan hidrosfera dan biosfera. Geografi akhir abad. Yang keempat, geografi akhir abad 19 hingga 20, yaitu sekitaran tahun 1850 hingga 1950. Pandangan geografi akhir abad 19 ini yaitu pada iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta bentang alam. Lebih banyak memperdalam geologi, penelitian, dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Tokoh-tokohnya yaitu diantaranya yang pertama Friedrich Ratzel. Dia mengungkapkan konsep terkait geografi yang diberi nama Lebensraum, yang artinya wilayah geografis sebagai tempat hidup bagi suatu kaum. Yang kedua, Ellsworth Huntington. Dia mengemukakan teori terkait geografi yang mana keberlangsungan hidup sangat dipengaruhi oleh iklim. Yang ketiga ada Paul Vidal de la Balance sebagai pelopor paham posibilisme. Pada geografi akhir abad ini juga menemukan dua paham dalam ilmu geografi. Pertama, paham determinisme yang mengatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada alam atau lingkungan. Manusia tidak bisa menang melawan alam. Pelopornya yaitu Ellsworth Huntington dan Friedrich Ratzel. Dan paham posibilisme atau kemungkinan bahwa manusia mampu mengubah dan mempengaruhi alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pelopornya yaitu Paul Vidal de la Balance. Contohnya, paham determinisme itu adalah manusia tidak akan mampu mengubah posisi terbit matahari, tenggelam matahari, atau air surut, air naik. Nah, itu ketentuan alam. Gunung meletus, gempa bumi, itu tidak bisa manusia mengaturnya. Sedangkan paham posibilisme contohnya seperti pada gambar. Dahulu orang tidak bisa hidup di perbukitan, namun sekarang orang mampu hidup di perbukitan atau di puncak-puncak gunung. Udah berdiri villa-villa. Zaman dahulu itu tidak mungkin karena berhubungan dengan kondisi tempat. Terakhir, geografi mutakhir, yaitu geografi yang menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer. Pandangan geografi mengarah pada upaya memecahkan masalah manusia, yang mana geografi tidak lepas dengan ilmu lainnya. Tokoh-tokohnya diantaranya ada Richard Horstrom, Peter Higgett, Preston E. James, dan Frank de Bentham. Oke, itu tentang perkembangan geografi. Next, kita lanjut videonya tentang konsep geografi.